Bahkan Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, paling cepat seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah, amalan yang paling cepat seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah adalah membahagiakan hatinya orang-orang mukmin. Sampai di dalam surga nanti, Bu, Pak, di surga itu ada 8 pintu. Di surga ada berapa pintu? Insya Allah kita semua insya Allah termasuk penghuni surga insya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalahu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita hidayah, kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap yang hadir di antara kita yang penuh dosa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan dari Ustadz yang mengajar Safinah jadi tentang rukhsah, salah satu keringanan yang Allah berikan untuk kita. Kita ini diwajibkan sholat, diwajibkan dalam satu hari satu malam ini kita cuman diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa menit kita menghabiskan waktu buat sholat subuh? Setengah jam kita buat sholat subuh? Tidak ada. 5 menit? 5 menit mesti kesuwen itu. 2 menit kita selesai sholat subuh. Sholat duhur cuma 4 rakaat. Asar juga seperti itu. Maghrib 3 rakaat. Kemudian sholat isya berapa? 4 rakaat. Kita diwajibkan sama Allah, kita dikasih rezeki sama Allah 24 jam non-stop. Kita dikasih nafas, oksigen gratis sama Allah Subhanahu wa taala 24 jam non-stop. Kita dikasih keamanan, kenyamanan, keimanan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Full nikmat-nikmat dikasih sama Allah secara gratis. Kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala cuman waktu kita cuman buat sholat 5 waktu saja, selesai. Selain itu hukumnya sunnah. Kita mau kerjakan boleh, tidak kita kerjakan juga apa? Juga boleh. Dari 5 waktu tadi itu masih dikasih rukhsah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Masih dikasih keringanan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa keringanannya? Keringanannya kalau kita mau sholat, kalau kita dalam keadaan berpergian atau dalam keadaan sakit dan yang lain-lain, kita boleh yang namanya menjamak waktu. Waktu duhur kita gabung di waktu asar, atau waktu asar kita gabung di waktu apa? Duhur. Kita masih juga dikasih keringanan lagi untuk mengqashar sholat yang harusnya 4 rakaat kita boleh mengerjakan berapa? 2 rakaat. Ini adalah salah satu bentuk makna daripada ayat Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu hanya ingin memberikan keringanan kepada kalian, tidak ingin mempersulit sama sekali. Untuk urusan ibadah. Ibadah kita dikasih keringanan sama Allah, mudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah untuk menyelesaikan daripada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus kepada kita bukan hanya fokus untuk memperbaiki ibadah kita saja. Untuk urusan ibadah kita dikasih
sedikit sama Allah. Kita dikasih keringanan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita tahu misi Nabi Muhammad yang lain. Apa misi Nabi Muhammad yang lain? Misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Nabi Muhammad mengatakan, hanya saja aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mentasfiyah, membersihkan manusia yang punya sifat manusiawinya, yaitu sifat tamak, sifat iri, sifat hasad, sifat dengki. Datang Nabi Muhammad SAW kepada kita, dikasih yang namanya akhlakul karimah, dibersihkan kita. Yang aslinya manusia dengan sifat tamaknya dibersihkan sama Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang memiliki sifat qanaah. Manusia yang mana sifat manusiawinya dia sombong, datang Nabi Muhammad SAW ditasfiyah kita menjadi orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus seperti itu daripada inti daripada tujuan Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita. Nabi Muhammad pernah mengatakan tentang pentingnya daripada misi ini. Nabi Muhammad mengatakan, berapa banyak seseorang yang memperbanyak sholatnya, kemudian dia memperbanyak puasanya, dibandingkan kata Nabi Muhammad dengan seseorang yang fokusnya dia membersihkan daripada akhlak-akhlak buruknya tadi. Kata Nabi, berapa banyak orang yang membersihkan akhlak buruknya. Dia ini fokus, ya Allah saya ini masih punya sifat hasad, saya berusaha untuk dibersihkan ya Allah. Ya Allah saya masih punya sifat dengki, saya masih punya sifat iri, saya masih punya sifat sombong dan yang lain. Orang yang seperti ini kata Nabi Muhammad, yang terus fokus untuk membersihkan dirinya, itu lebih afdal derajatnya, lebih tinggi daripada orang yang ahli bangun malam dan orang yang ahli puasa, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini misi, inti tujuan Nabi Muhammad diutus kepada kita untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Makanya kalau kita mau ambil sekarang di majelis kita pada malam hari ini, kita tidak pingin kita pulang dengan tangan kosong. Kita tidak pingin kita pulang ini tidak ada yang berubah sedikit pun daripada diri kita. Sudah banyak yang hadir daripada orang-orang yang berkumpul di sini. Kita pingin pulang semuanya membawa akhlak yang baik, semuanya membawa hati yang bersih insya Allah. Nabi Muhammad SAW daripada akhlaknya yang diperhatikan sama para sahabat dan yang dilihat oleh seluruh orang yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak pernah meninggalkan satu akhlak ini, satu sifat ini. Apa sifat tersebut? Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan akhlak yang paling istimewa, bahkan sulit bagi kita mungkin untuk menirunya, tapi kita harus berusaha untuk mengikutinya. Apa akhlak tersebut? Akhlak tersebut adalah Nabi Muhammad SAW ini senantiasa menyenangkan orang lain. Senantiasa apa? Menyenangkan orang lain. Artinya siapapun yang duduk sama Nabi Muhammad pasti apa? Pasti senang. Yang bertemu sama Nabi Muhammad pasti apa? Pasti senang. Yang ngelihat wajahnya Nabi Muhammad SAW pasti apa? Pasti senang. Dan tentang perkara ini Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira jawabannya apa? Ketika Nabi Muhammad ditanya amalan yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad bilang, amalan yang paling dicintai sama Allah adalah perkara-perkara yang wajib. Pertama yang wajib dulu kita selesaikan. Dan yang wajib bagi kita ini apa? Sehari semalam kita cuma wajib apa? Sholat 5, itu pun masih boleh dikosor. Kewajiban kita cuma sedikit. Kemudian apa amalan setelah kewajiban yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah perkara-perkara yang wajib adalah idkhalus surur ila qulubil muslim, yaitu memasukkan rasa bahagia ke dalam hatinya orang-orang mukmin. Kita ini keluar dari rumah kita, kemudian ngobrol sama sahabat kita, teman kita di pinggir jalan, kemudian sampai sahabat kita tersenyum. Itu adalah amalan yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan orang lain. Bahkan Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya,
paling cepat seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah, amalan yang paling cepat seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah adalah membahagiakan hatinya orang-orang mukmin. Sampai di dalam surga nanti, Bu, Pak, di surga itu ada 8 pintu. Di surga ada berapa pintu? Insya Allah kita semua insya Allah termasuk penghuni surga insya Allah. Di surga itu ada 8 pintu. Ada yang namanya pintu duha, khusus bagi orang-orang yang suka sholat duha. Ada yang namanya babu sholah, pintu sholat, orang yang memperbaiki sholatnya. Ada yang babu sodakah, orang-orang yang ahli sedekah yang masuk di sana. Ada yang namanya babu rayyan, ya namanya kayak Ustadz Rayyan ini. Ada babu rayyan, pintu rayyan khusus buat orang-orang yang masuk apa? Masuknya orang-orang yang gemar berpuasa. Ada juga satu pintu namanya babul farah, yang namanya pintu kebahagiaan. Buat siapa? Buat orang-orang yang suka membahagiakan orang lain. Khusus dikasih pintu sama Nabi Muhammad, sama Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini orang-orang yang semasa hidupnya tetangganya senang sama dia, keluarganya senang sama dia, kerabatnya senang sama dia, tidak pernah jengkelkan orang lain, tidak pernah buat orang lain sumpek, buat orang lain sedih. Tujuannya dia dengan lisannya, dengan gerak-geriknya, dengan hartanya untuk membahagiakan orang lain. Dimasukkan nanti pintunya lewat pintu farah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pintu khusus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat orang yang suka menyenangkan orang lain. Maka ayo kita lihat bagaimana sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengamalkan perkara ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang sangat menjaga perasaannya orang-orang mukmin. Siapapun orang mukmin, baik dia mu'allaf sekalipun, orang yang baru masuk Islam maupun orang yang ahli maksiat daripada orang-orang mukmin, tidak pernah dibuat Nabi Muhammad sedih, tidak pernah dibuat sumpek sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diriwayatkan, Bu, Pak, Nabi Muhammad ketika itu dilihat sama para sahabatnya ketika nyenengkan orang lewat hadiah, pakai hadiah. Nabi Muhammad sering bagi-bagi siwak. Kata Nabi Muhammad ketika bagi-bagi siwak, hadiyatul mukmin siwak. Hadiahnya orang-orang mukmin ini apa? Siwak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga sering bagi-bagi hadiah ke tetangganya, kerabatnya, teman-temannya. Para sahabat juga diajari untuk satu sama lain memberikan hadiah. Nabi Muhammad bersabda, tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Hati kalian akan kokoh, hati kalian akan kuat, tidak mudah terpecah belah, kata Nabi Muhammad, jika kalian saling memberikan apa? Hadiah. Tapi Nabi Muhammad tidak cuma ngomong. Ketika itu dikasih contoh langsung sama Nabi Muhammad. Duduk Nabi Muhammad sama para sahabatnya. Nabi Muhammad baru dapat ridak. Kita tahu ridak seperti ini kain. Dan ketika itu ridak yang dipakai sama Nabi Muhammad ini motifnya bagus. Ridak mahal. Motifnya bagus, Nabi Muhammad dapat ini. Dipakai sama Nabi Muhammad, diduduk majelis sama para sahabat. Ketika itu Nabi Muhammad ngelihat ada anak perempuan kecil namanya Ummu Khalid, putrinya sahabat ketika itu. Nabi Muhammad ngelihat Ummu Khalid ini, dipanggil sama Nabi Muhammad dari jauh. Wahai Ummu Khalid, sini kau. Ini anak perempuan yang cinta sama Nabi Muhammad dipanggil sama Nabi, senangnya ya apa? Datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai di hadapan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad melepas ridak tersebut dan memberikan kepada siapa? Ummu Khalid tadi. Tapi tidak cuma dikasih toh, tidak cuma terus dikasih kemudian selesai, tidak. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ingin melihat senyuman bahagia dari orang yang dibahagiakan sama Nabi Muhammad tadi. Dipanggil sama Nabi Muhammad, itu ridak dipakaikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah senang dikasih hadiah sama Nabi, yang kedua dipakaikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagianya kayak gimana? Senang ini Ummu Khalid, tampak para sahabat semua yang ngelihat senyuman daripada anak-anak kecil tersebut. Tapi tidak cuma sampai situ. Nabi Muhammad setelah memakaikan baju tersebut, Nabi Muhammad masih bilang, wahai Ummu Khalid, lihatlah motif daripada ridak tersebut. Motif tersebut cantik, cocok buat kamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu omongan ketika terdengar tidak mungkin terlupakan sampai seumur hidupnya Ummu Khalid itu. Keluar daripada lisan yang suci,
keluar daripada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya anak kecil itu. Itu Nabi Muhammad mengatakan itu di hadapan para sahabat Nabi Muhammad untuk apa? Mengajarkan kepada kita, bahagiakan satu hatinya orang mukmin. Kalian mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan jaminan surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sebagai penutup, kita ambilkan satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perkara ini. Rasulullah bersabda, siapa yang bisa membahagiakan satu orang saja, satu orang mukmin muslim, dia bahagiakan. Tentunya amalan nyenengkan orang ini sulit apa gampang? Nyenengkan orang ini angel apa susah? Apa mudah apa gampang? Udah mesti fokus apa enggak ini? Nyenengkan orang ini gampang apa susah? Kata para ulama, nyenengkan orang ini kelihatannya gampang, tapi susah. Kenapa kok susah? Karena orang yang bisa nyenengkan orang ini hanya yang hatinya bersih, selesai. Orang yang hatinya kotor, tidak mungkin dia bisa nyenengkan orang lain. Kenapa? Jangankan nyenengkan orang, ngelihat orang seneng kadang dia sumpek. Benar apa enggak? Orang yang punya sifat hasad, iri dan dengki, jangankan dia nyenengkan orang lain, dia ngelihat tetangganya dapat nikmat dia sedih, dia sumpek. Makanya amalan ini ketika seseorang ini berhasil bisa nyenengkan orang lain, dia dapat titel dari para ulama, dari Nabi Muhammad SAW. Berarti orang tersebut telah bersih apa? Hatinya. Orang yang suka nyenengkan orang lainnya orang yang bersih, orang yang sofi, bersih hatinya. Bahkan kita lihat langsung dari guru kita semua, Habib Mustafa, ayahnya Habib Syekh, Masya Allah, yang kita semua tahu. Beliau kita ketika pergi ke Kediri, pergi ke tempat beliau, Masya Allah, beliau sudah sepuh ketika itu. Kita datang, ya Allah masih duduk sama kita, masih dengarkan kita ngomong, kita ngobrol, beliau duduk, beliau ikut ngajak kita makan dan yang lainnya. Seakan-akan ya Allah kita ini anak muda tapi dianggap sama beliau. Duduk diajak, didengarkan, diajak ngobrol, cerita tentang Solo waktu itu kita datang, cerita tentang Habib Anis, cerita tentang para ulama banyak. Seakan-akan kita ini dianggap seperti keluarganya sendiri. Ini orang-orang yang bisa seperti ini, ya mungkin kita anggap ini adalah mudah, tapi ini sulit karena orang yang bisa seperti ini hanya orang yang bersih apa? Hatinya bersih, tidak ada sifat hasad, tidak ada sifat sombong. Karena orang yang punya sombong ini ngelihat orang pinginnya cuma ngerendahkan saja. Orang yang punya sifat iri dengki, ngelihat orang dapat nikmat pinginnya cuma menghilangkan daripada nikmat tersebut. Makanya ayo hidupkan di antara kita. Nabi Muhammad bilang apa? Seseorang yang berhasil nyenengkan satu orang. Siapa yang berhasil membahagiakan satu orang, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan menciptakan dari rasa bahagia yang dia masukkan ke dalam hati orang lain tersebut. Allah akan menciptakan malaikat yang mana malaikat tersebut akan mendoakan orang tersebut dengan pengampunan sampai dia meninggal dunia. Satu orang kita bahagiakan. Satu orang kita bahagiakan orang ini gimana? Tidak harus kasih hadiah. Kalau kasih hadiah kita butuh modal. Kalau kita punya modal kita kasih hadiah. Kalau tidak mau pakai modal pakai apa? Kata Nabi Muhammad, bahagiakan orang lain pakai akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu dua. Yang pertama adalah wajah yang berseri-seri, dan yang kedua adalah kalimat yang indah, kata Nabi Muhammad. Kita sekarang keluar pulang dari sini, kemudian ketemu sama teman kita ajak senyum. Senang apa enggak orang yang kita ajak senyum? Senang apa enggak? Apa kita pencurengi gini? Senang mana? Senang kita ajak senyum. Kita ajak senyum, kita nyenengkan orang. Ataupun ketika kita diajak ngomong sama orang lain, kasih ucapan-ucapan yang bagus. Ucapan yang bagus ini kalau zaman dulu dua. Ucapan yang bagus yang dimaksudkan dengan lisan dan juga dengan pena. Tapi kalau zaman sekarang ucapan yang bagus itu harus dengan tiga. Dengan lisan, dengan pena, dan juga dengan apa? Jempol. Di sosial media kita. Itu nanti akan disaksikan sama para malaikat, sama Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak kalimat yang kita ketik di sana yang membuat hati orang-orang sedih. Berapa banyak kalimat yang ketik di sana yang membuat hati orang-orang senang. Beruntung seseorang yang pakai sosial medianya bukan buat nyenengkan orang lain. Karena satu orang yang bahagia dengan tulisan kita, dengan ucapan kita, maka Allah akan menciptakan satu malaikat akan mendoakan kita sampai kita meninggal dunia. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, terus 100 orang yang kita bahagiakan, 100 malaikat akan mendoakan kita sampai kita meninggal dunia. Apakah cuma sampai kita meninggal dunia ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, enggak. Setelah kita meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, setelah orang yang setiap semasa hidupnya dia membahagiakan orang lain, ketika dia meninggal dunia, nanti ketika dia di kuburan, maka malaikat-malaikat tadi yang diciptakan daripada rasa bahagia tadi akan datang ke kuburannya sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir. Datang malaikat tersebut, kata Nabi Muhammad, jenazah tersebut bingung. Tanya, kamu ini siapa? Kok datang rame-rame ini? Siapa kamu? Maka malaikat tersebut, kata Nabi Muhammad, akan menjelaskan, aku adalah rasa bahagia yang kau masukkan selama hidupmu ke dalam hatinya fulan, ke dalam hatinya tetanggamu, ke dalam hatinya orang tuamu, ke dalam hatinya temanmu, ke dalam hatinya ini dan itu. Aku yang diciptakan sama Allah dari rasa bahagia tersebut. Karena selama hidupmu kamu membahagiakan orang lain, maka aku diperintahkan oleh Allah untuk membahagiakanmu selama kamu di kuburan sampai hari kiamat. Terus seperti itu ditemani di kuburannya sampai hari kiamat dan dimasukkan ke surganya Allah lewat pintu farah, dari pintu bahagia. Ini akhlaknya Nabi Muhammad yang butuh dan harus kita hidupkan. Kalau nyenengkan orang lain pahalanya segitu, maka bayangkan bagaimana buat orang lain sedih. Bagaimana ketika kita membuat orang lain susah. Bagaimana ketika kita membuat orang lain sumpek. Bagaimana ketika kita membuat orang lain benci, membuat orang lain marah, apalagi orang lain tersebut umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo keluar dari tempat ini, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki akhlak kita, membersihkan daripada seluruh sifat-sifat buruk, sifat iri, dengki, hasad, riya, ujub dan yang lainnya dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan sifat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memiliki hubungan dengan orang-orang mukmin, hubungan yang baik. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad menjadi hubungan yang baik, hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan yang baik, dan semoga Allah menyatukan hati kita yang hadir di tempat ini ya Allah. Satukan hati kita atas kalimat la ilaha illallah, satukan hati kita atas cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapus daripada hati kita kedengkian ya Allah, hapus daripada hati kita baghdha ya Allah, hapus daripada hati kita hasad ya Allah, hapus daripada hati kita daripada sifat-sifat buruk ya Allah, dan isilah dengan akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan buat guru kita yang hadir di tempat ini, para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, khususnya Habib Mustafa. Semoga Allah memanjangkan usia mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan daripada segala bala, musibah dan malapetaka, dan memakmurkan majelis Jalsatul Isnin ya Allah. Makmurkan orang yang memakmurkan jalsah ini ya Allah, dan juga khususnya tempat ini Ma'had Al-Awsat ya Allah. Jadikan santri-santri yang di sini Allah berikan futuhal arifin, berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.